Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu dalam pemeliharaan kasih dan setia Tuhan, sehingga boleh memasuki hari baru, kekuatan baru, sukacita baru. Bapak Ibu, sebelum menindaklanjuti kegiatan sepanjang hari ini, saya mengundang Bapak Ibu kita bersama-sama mengambil waktu teduh sejenak untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-9a. Berperikop Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Demikian saya baca. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu, dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur karena firman-Nya boleh diperdengarkan kembali kepada kita saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Keluaran pasal 16 ini menegaskan bahwa kecintaan Allah tidak pernah pudar kepada umat yang dikasihinya. Kecintaan yang selalu mau diingatkan kepada setiap orang bahwa Allah adalah Allah, bukan Allah yang lain. Di sana ada perjanjian antara Allah itu sendiri dengan umatnya, dan selalu baru bagi mereka, dengan maksud bahwa bukan mengganti dengan apa yang sudah ada dengan yang baru, tapi tujuannya adalah memperteguh umat itu, memperkuat mereka dengan ikatan perjanjian yang sudah ada. Bangsa Israel, saudara, mereka akan memasuki tanah perjanjian, dan mereka telah melihat pertolongan Tuhan, dan itu harus mereka pegang. Mereka harus ingat, mereka boleh membangun hal yang menjadikan itu sebuah peringatan yang monumental. Kenapa? Karena mereka telah mendapatkan manfaat dari perjanjian mereka dengan Allah. Allah sudah menggenapkan janjinya kepada mereka, dan kembali bagi mereka agar mereka yang diminta untuk melakukan perjanjiannya kepada Allah.
Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, dalam kesempatan ini, perintah ketetapan itu dinyatakan kepada Israel dengan jelas dan gamblang, dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh mereka. Firman Tuhan dan ketetapannya bukan sesuatu yang harus diketahui secara gaib, misalnya dengan bermeditasi atau melakukan ritual tertentu. Perintah Tuhan itu dinyatakan melalui nabinya kepada umat Allah. Karenanya ia tidak terasa asing, karena perintah itu adalah perintah yang dapat menjadi bahagian kehidupan, bahkan bisa diajarkan misalnya kepada anak-anak kita. Ketaatan kepada perintah Tuhan adalah dasar untuk kita hidup dalam Tuhan. Kuncinya bergantung pada diri kita sendiri. Yakni apakah kita mau sungguh-sungguh atau rela taat, tunduk pada perintah Tuhan atau tidak. Saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita yang percaya pada Kristus, maka kita menerima anugerah Tuhan, dan seharusnya lah hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Allah, yang menjanjikan kepada kami penerimanya. Walaupun kami hidup bisa kalah oleh situasi, membuat kami renggang dan menjauh dari Tuhan. Namun karena firman-Mu kami diingatkan, Allah tetap menerima kami dengan segala keadaan diri kami. Karena itu kami percaya tidak menunggu kami sempurna, Ia mengasihi kami. Tidak menunggu kami tidak berdosa, Ia datang menghampiri kami. Ia tetap ada, Ia tetap mau menyatakan pertolongannya kepada kami. Terima kasih. Karena itu sepanjang hari yang akan kami lalui ini, kami percayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami andalkan Tuhan di dalam rancang bangun pikir akal, bahkan dalam rencana-rencana kami. Secara khusus kami menyerahkan majelis jemaat konut, pendeta, penetua diakon, guru sekolah minggu, fungsionaris gereja lainnya, bahkan seluruh sidang jemaat. Engkau boleh nyatakan pertolongan-Mu pula. Di saat-saat situasi yang sulit pada hari-hari ini, Tuhan, kami yakin bahwa firman-Mu tidak akan membiarkan kami sekalian untuk kami jatuh dan terduduk. Tapi karenanya kami boleh melihat terus bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar bagi kami. Kami percayakan mereka yang letih lesu dan yang berbeban berat, yang berkeluh, yang berjerih, Tuhan jangan jauh daripadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu-Mu, untuk firman-Mu. Sempurnakan menurut kasih setia-Mu bagi tiap-tiap kami. Inilah doa kami. Dalam nama-Mu yang mengajar kami boleh berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.